Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan Hey tarawih there. Subscribe to yang my channel dirahmati Allah and Subhanahu also wa press ta'ala. this bell icon. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan itba'i tabi'in seluruhnya sampai hari kiamat. Tema kultum kita pada malam ini adalah tentang mewaspadai sifat ujub. Bapak Ibu hadirin yang mulia, ujub artinya kagum. Ujub pada diri sendiri berarti kagum terhadap dirinya, kagum terhadap ketaatan dirinya, itu juga disebut dengan ujub. Iblis laknatullah alaih sebelum muncul sikap sombong, sebelum dia realisasikan kesombongan itu melalui hasud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, awal pertama yang mulai muncul dalam hati iblis ini sifat ujub, sifat merasa kagum terhadap dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan iblis dari api, dia merasa kagum Allah menciptakan dirinya dalam bentuk yang menunjukkan sebuah kekuatan. Apalagi sebelumnya belum ada jenis makhluk yang diciptakan sehebat dan setaat iblis. Sekalipun itu malaikat, karena konon riwayatnya bahwa malaikat pun juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tabi, hormat kepada iblis. Hadirin yang mulia, dari ujub, kekaguman terhadap dirinya, maka lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, yang maksud dan tujuannya adalah untuk menguji Adam itu sendiri dan keturunannya, sekaligus juga menguji iblis. Hadirin yang mulia, karena iblis sudah didahului sikap ujub, dan sikap serta perilaku ujub ini merupakan dosa yang sulit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ujub itu melekat pada hati iblis, sulit untuk dikikis, apalagi sampai hilang dari hati iblis. Berbeda ketika dosa maksiat yang dilakukan oleh siapapun yang muncul karena hawa nafsu, maka kata ulama, yurja ghufranuh, akan bisa diharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melakukan dosa karena dorongan hawa nafsu. Hadirin yang mulia, baru kemudian setelah iblis di dalam hatinya merasuk
perasaan kagum, perasaan merasa hebat, lalu dia wujudkan sikap tersebut melalui ucapan bantahan kepada Allah. Dia berani mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Oleh karena itu hadirin yang mulia, ujub adalah perasaan ketika seseorang hatinya merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih soleh, pokoknya merasa apapun dibanding orang lain, itu ujub. Dan itu merupakan sifat yang ada di dalam hati yang dibenci oleh Allah. Kemudian ketika sifat tersebut dibuktikan, diwujudkan dalam sikap dan perilaku, maka itulah takabur. Jadi ujub dan takabur ini adik-beradik, dia saudara kandung. Ujub dulu baru kemudian takabur. Setelah takabur maka akan melahirkan sifat hasud. Tidak senang kalau ada kenyataannya orang lain dilihat melebihi dirinya dalam setiap kemampuan apa saja, maka dia akan berusaha bagaimana supaya orang lain itu tidak muncul, walaupun dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang keji. Itu iblis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang menjadi kekhawatiran kita ketika kita diserang sifat dan perilaku itu? Hadirin yang mulia, Imam Ibnu Athaillah berkata bahwa kalau seandainya kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita mampu melaksanakan puasa, mampu kita sholat malam, mampu kita membaca Al-Quran hingga menamatkannya mungkin berkali-kali, maka itu merupakan kasih sayang Allah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ketaatan kepada kita, tetapi tidak ada jaminan Allah akan membukakan pintu-pintu penerimaan amal yang kita lakukan. Sebab bisa jadi amal yang kita lakukan itu, sekalipun kita mampu membaca Al-Quran hingga tamat berulang-ulang, sholat tarawih tidak pernah tertinggal, sholat tahajud, sholat duha, bisa jadi di dalamnya ada sikap riya, kemudian ada ujub, kemudian ada sum'ah, dan ada celak-celak yang lain. Oleh karena itu hadirin yang mulia, bahwa penting kita muhasabah pasca Ramadan ini. Kita penting muhasabah mendekati akhir Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena juga telah diriwayatkan ada seorang ulama besar, seorang syekh, yang beliau dalam keadaan sakit keras, lalu dijenguk oleh para ulama, sahabat-sahabatnya. Yang menjadi aneh, ketika dijenguk oleh sahabat-sahabatnya yang mereka adalah para ulama, syekh ini dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanya oleh para ulama, ya Tuan, kenapa Tuan menangis? Apa yang Tuan khawatirkan? Padahal Tuan telah menghabiskan umur Tuan untuk beribadah malam, siang digunakan untuk puasa, digunakan untuk ibadah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Apa yang Tuan khawatirkan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh tadi menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan aku tidak ada jaminan termasuk bagian dari mereka, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hadirin yang mulia, berbahagialah kalau dari awal Ramadan kita sudah diberikan taufik dan hidayah
untuk melaksanakan puasa dengan baik, sholat malam dengan baik, silaturahmi, membaca Al-Quran, itu merupakan taufik dan hidayah Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Akan tetapi tetap waspada, jangan sampai muncul sifat ujub. Waspadailah sikap ujub. Ujub terhadap ketaatan diri. Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa maksiat yang menyebabkan seseorang sakit, dosa-dosa yang dilakukan seseorang yang menyebabkannya sakit, itu masih lebih baik jika dibandingkan orang yang taat, orang yang dia ibadah terus-menerus tapi ada sikap ujub dalam hatinya. Kenapa? Karena orang yang ujub, walaupun dia ahli ibadah, dia akan merasa bahwa dia sudah hebat, sudah taat, sudah sempurna, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu akan menerima amalnya karena ada sikap-sikap ujub, merasa bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata karena kekuatan dirinya. Itulah ujub. Dia tidak menyandarkan bahwa semata-mata apa yang dia lakukan itu karena pertolongan Allah, karena kasih sayang Allah. Orang yang ujub merasa ini kemampuan saya, ini kekuatan saya, ini kehebatan saya. Padahal tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak akan pernah mampu bangun malam. Tanpa kekuatan yang diberikan Allah kita tidak akan pernah mampu untuk puasa. Hadirin yang mulia, maka waspadailah sikap ujub pada ketaatan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Salah satu yang dapat kita jadikan sebagai solusi bagaimana kita bisa menjadikan ibadah kita ini sebagai ibadah yang ikhlas semata-mata karena Allah, maka istiqomahlah dalam beramal. Ramadan adalah sarana di mana kita disuasanakan oleh suasana taat. Tetapi nanti berakhir Ramadan, jangan sampai berakhir pula ketaatan kita. Membaca Al-Quran terus lanjutkan, sholat malam terus lanjutkan, sholat duha terus lanjutkan. Barangkali setelah Ramadan, kalau semangat kita melemah, itu manusiawi. Tapi jangan sampai patah semangat. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.